Apa tuh? Oke, kita pakai ini be suaranya. Clapper. Halo guys, jadi hari ini sekarang aku sedang bersama Muhammad Iqbar. M Iqbar. M-nya tuh apa? Muhammad. Berarti Muhammad Iqbar, betul kan? Salah. KTP-nya M Iqbar ya? Nggak kata Muhammadnya. Enggak ada. Itu sih itu. Iya. Di KTP soalnya M. Jadi di mana-mana kau buat M Iqbar be? Iya. Bukan Muhammad. Bukan. Kalaupun uang lain bikinnya Muhammad pasti aku protes. Di akte Muhammad tapi M juga. Iya, bapak aku bikinnya M titik Iqbar. Memang sengaja kan misalnya. Bapak aku aja males. Halo, apa kabar nih bang? Alhamdulillah. Apa tuh? Sehat. Sehat lah, bisa dibilang. Secara fisik, Secara mental? agak diambang kematian. Kenapa tuh? Biasa lah ya, problematika semester akhir. Yang sebelah kiri ini lebih problematika ini. Lebih stres lagi dia tuh. Oke, ada sesi podcast sama kau Age. Ini langka orang ini, jarang-jarang. Anjing, langka. Jadi kesibukan akhir-akhir ini apa bang? Baru sudah nyelesain magang. Kamu kemarin lagi nyerahin judul. Anjay. Magang di mana magangnya tuh? Kemarin magangnya di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Di skip. Palembang ya? Iya. Keren. Itu berarti kalau magang gitu bawa ini juga apa? Ada judulnya juga ada sih yang harus kita teliti? Ada. Apa judulnya tuh? Waduh. Ada apa? Ini kita saling belajar baik. Pemeriksaan total coliform dan E. coli pada air minum menggunakan metode membran filter. Ulang pelan. Pemeriksaan total coliform dan E. coli menggunakan metode membran filter. Oke, intinya Kita tuh ngecek air minum. Air minum tuh layak diminum atau enggak? Kan bakteri E. coli kan enggak bagus untuk kita. Kalau kita minumnya sakit perut. Diare lah. itu di brand kah apa? Di air isi ulang kalau ulang apa sih? Selama aku ini perusahaannya itu Aqua sih itu. bukan dari PT Pusri misalnya. Jadi aja lah. Maksudnya? Sebenarnya sih masih tidak paham aku. Sorry. Jadi itu mereka tuh kan punya air minum kan. Nah, Oke. kita tidak tahu air minum itu tuh sebenarnya entah dari merek apa. Cuman mereka tuh ngirim ke sampelnya ke kami buat dicek layak tidak diminum. Paham. Aku kira ngecek produk tertentu, cak Aqua, cak mineral atau apa, bukan ya? Tapi aku pernah ngecek merek-merek itu. Cak mana hasil? Dan yang bagus kayaknya Crystalline deh. Oke. Crystalline bagus. Crystalline sama Aqua, karena Aqua netral. Hah? Boleh ya Boleh sebut merek ini YouTube bebas ini. Ini pun enggak diedit lagi langsung upload aja. Tinggal masih ison dari sini udah langsung. Kau nonton kan dua-duanya kata editan kan? Kate. Nah, ya sudah. Motor lewat. Oke. Mas Frans sendiri apa nih kesibukannya? Waduh, jadi saya yang di podcast ini. Kesibukan saya sih ya kira-kira ini lagi sibuk proposal ya, lagi nulis skripsi. Kebetulan kemarin saya kirim ke dosen pembimbing saya tuh bab 1 sampai 3. Nanti setelah itu dia revisi, dia kirim ke saya. Anjay, bentar lagi sempro. Ya, habis itu saya revisi dan dia ACC langsung sempro. Asik. Doain aja Mas. Apa tuh judulnya, Mas?
Judulnya pengaruh latihan resisten band terhadap kemampuan syuting bola basket pada ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Indralaya. Resisten band itu yang ini ya? Resisten band itu tuh alat, Oh shit. ya alat tali, tahu tali yang orang Gini. bukan, ada orang yang narik, terus ada orang yang pakai tali itu ditaruh di tiang gini, ditariknya gitu. Oh. Untuk gini ya. Ya, tahu. Nah, aku tuh pakai itu untuk latihan otot tangannya gitu. Karena syuting kan, syuting itu gini. Nah, jadi dia megang gini, tali di belakang, tarik gini. Biar terbiasa tentang syuting gitu. Oh, anjay. Itu. Kalau masnya jarang olahraga gitu. Nah, saya juga, Mas. Jujur, selama 2 tahun 3 semester lah, bisa dibilang 3 semester aku nggak nyentuh olahraga sama sekali. Waduh. Kalau MK ya, MK wajib kan, MK olahraga ya sekedar olahraga yang jogging aja, pemanasan, terus praktek ini udah. Nggak ada yang olahraga sendiri kayak jogging, basket gitu, nggak ada. Soalnya kenapa? Apa tuh? Sibuk view. Jadi view tuh menguras waktu saya banyak. Dan setelah dipikir-pikir nggak nomor 1 juga sekarang. Sorry ya, tapi ini jujur-jujuran aja ya. Kadang pada saat waktu tertentu nomor 1, kadang sekian. Opsional bang. Opsional. Lebih ke fleksibel kayaknya. Betul, fleksibel. Terus kenapa Mas memilih ke biologi daripada ke film? Waduh. Ada. Langsung berat ini pertanyaan. Ini pertanyaan mungkin ditanya oleh gen-gen 10 yang tahu gen 9 BPS saat itu. Kenapa kalau boleh tahu, Mas? Pertanyaan yang sulit ya mas. Iya, tapi Pilihannya itu pilihan yang bagaimana mas? Apakah dalam akademik atau dalam himpunan? Maksud yang dipilihannya ini? Dua-duanya boleh. Dari himpunan dulu boleh, akademik boleh. Kalau dari Atau nyambung. Kalau dari himpunan mas, sudah dari semester awal sih memang pengen jadi ketua. Oke. Memang ngincar jadi ketua. Kenapa Mas? Kenapa? Gerem aja sebenarnya. Gerem sama cutting-cuttingnya. Oke. Ini mereka nonton nggak apa ya? Gak apa-apa. Buat kalian cutting biologi ya, tolonglah. Ini nanti masuk di clickbait saya Mas. Saya post di TikTok nanti ini Mas. Viral Mas. Waduh, bahaya. Oke, terus? Dia join VU pun karena hobi edit dan main kamera lah. Bisa dibilang. Bukan mau dijadikan habitat. Oke, paham. I see. Cuman di VU kayak lebih seru sih, jujurnya. Dari segi apa ini serunya Mas? Dari pas kita syuting itu kan asik sebenarnya. Rapat-rapat tuh asik. Cuman yang dari VU nih, yang bikin agak malas datang nih, rapat jam 3 mulai jam 7 malam gitu, Mas. Gak ngerti saya. Iya lagi. Pasti relate lah. Ya, itu pun nggak bisa dibilang siapa pimpinannya, siapa yang mimpin, nggak bisa guys, karena itu ke individu sih. individu. Kesadarannya minim sekali ya. Betul. Kita sebagai pemimpin gitu, ayo cepet, tapi mereka yang nggak mau dan mau telat ya. Ya, mau gimana? Mau gimana lagi? Awal-awal kan datang terus tuh ke rapat. Ya. Datang cepet terus ya. Ya. Cuman lama-lama capek aku. Nunggu orang. Nunggu terus. Itu yang ngebuat Mas lebih milih fokus ke himpunan dan ya, karena view yang jelek gitu. Bukan jelek sih. Kan habit aja. Oke, bukan happy dan view jelek gitu. Ini masnya nih membawa stigma negatif sekali ya sama saya nih ya. Oke. Dan Mas ini kan udah lumayan banyak nih syuting sama view. Apa syuting yang paling berkesan menurut Mas selama Mas di view? Tidak sih. Ini gak usah peres Mas. Gak usah sok-sok. Enggak. Serius. Oh ya kok produsernya yo? Yo. Anjing lu, Bob. Kenapa tuh?
Itu seru ya karena jauh dari bukan Palembang, Layo kan. Oh, ya? Asik ya. Jujur ini saya tersentuh sekali mas. Soalnya teman-teman yang lain tuh jarang bilang kita tuh mas. Lebih mereka kok ketawa kamu? Emang agak kacau sih memang syutingannya, memang kacau, tapi asik sih. Mereka lebih nginget itu yang kekacauannya daripada senyum-senyumnya mas. Soalnya Sakit hati sih saya tuh. dia sih memang agak kacau ya. Bukan agak lagi, memang kacau sih. Tapi memang asik coy, tau ngapa? Aku lebih enjoy di sana. Bawaannya chill. Walaupun ada adegan-adegan nangis yang gak jelas ya. Iya, ada wong sok keren be yang rusak suasana. Nih. Oke. Itu lagi kira-kira. Kalau Plague sendiri nih mas kan produsernya, gimana tuh? Mas? Apa mas udah nggak mau ngebahas itu karena teringat kejadian itu? Plague itu apa ya? Tahu aku Plague itu sebuah pembelajaran yang berarti aja. Berarti dan memberikan trauma Jo. Oke. I see. Masih merasa bersalah ini. Masih. Berat kali ya saya. Sebenarnya aku juga ya. Cak, setengah tahun lah bisa dibilang. Setengah tahun aku masih ngapo aku ngelakuin itu nih. Iya, setengah tahun. Dan itu pure kesalahan aku deh. Aku sadar gitu. Tapi akhirnya uang nerimo karena uang-uangnya ya sudah peran itu tuh udah ini. Sudah aku mulai menerima dan mencoba melupakan dan agak tidak peduli dengan hasil filmnya. Jujur ini. Sorry Kal, jujur ini Kal. Tapi aku jingok kan ada screening tuh mas, aku jingok uang nonton, uang awal excited, terus ada shoot yang keren, tapi ujung-ujungnya bingung kenapa endingnya itu bla bla bla. Ya sudah itu pemikiran mereka sendiri ya kan. Oke, Cuma iya sih, kalau kemarin tuh pas bioskop kampus ya, kan kita produser maju ya. Iya. Dan memang katanya teman-teman gue yang nonton Plague lumayan bagus ya. Bukan lumayan sih, memang dibilang bagus ya. Kamu nggak tahu ya itu penjilat atau enggak? Jujur lah teman-teman gue. Bagus. Memang katanya bagus sih. Itu mungkin karena pemerannya sih mas. Pemerannya, mas. Ya kan? ya, apalagi yang suaminya tuh kan. Ih, itu actingnya bagus banget, itu kayak natural sekali itu mas. Sumpah. Cocok itu. Kok bisa mas dapat talent sebagus itu mas? Wah, nggak tahu ya, orang itu tuh kalau mas perhatiin di tiap film view tuh ada aja, entah Ada. jadi cameo, entah jadi apa, ada aja orang itu. Itu kayak wajah videografi Unsri sebenarnya. Keren pada era itu ya. Pada era itu. Sekarang mungkin udah redup lah. Dia udah fokus ke yang lain. Ya. Mungkin udah ada yang gantiin juga. Akhirnya aku lihat ada Rudy kalau nggak salah. Rudy. Iya. Itu bagus juga actingnya tuh, mulai ini dia. Penerus lah mungkin ya mas. Terus emas yang itu ya, emas aktor lah kita sebutnya ya. Iya. Oke, kita lanjut ke Agak spontan ya pertanyaan-pertanyaan ini ya. Memang mas, tidak ada di skrip dan apa yang ada di otak saya aja ini mas. Kita balik ke masa kecil. Masa kecil, jauh juga yo. Mas ini kalau nggak salah tinggal di Prabu, betul? Betul. Apa asli Mas lahir di Prabu juga? Aku asli Prabu. Oke, orang tua? Orang tua ayah itu Pelaju. Oke. Sungai Rebo. Palembang lah. Oke. Ibu Morini. Oke. Ketemu Di mana ini? di mana ini? Iya. Kerja, bapak. Bapak kerja. Sana ketemu ibu sana. Iya. Oke. Terus Mas lahirlah di Prabu. Prabu. Berarti otomatis bapak kerja di Prabu. Iya, bapak kerja di Prabu. Saat itu. Kecil sampai besar Mas di Prabu berarti. 1 sampai 5 tahun saya Prabu. Teman dari 6 sampai 12 saya di Morenim. Oh. Pindah ke pedalaman lah, dusun lah bisa dibilang. SD berarti di Muara ini? Iya. Pindah dekat nenek karena ekonomi lagi down. Oke, paham. Aku kemarin ke Muara ini Mas sama Bang Iqbal.
Kemana? Balkibul kemarin nih. Di mana itu? Kemarin ini di hotel apa itu, lupa aku. Ada acara Rewangi dia. Mas di mana ya kemarin ini, Mas? Deket Tanjung tidak? Jauh. Jauh ya. Jauh, Mas. Kemarin ini Mawal ya. Ya pedalaman sih Mas sebenarnya. Nggak bisa dibilang awal. Karena kalau awal kita dari sini Gelombang Mas. Awal tuh Iya, awal. iya, paham. Terus habis itu pindah ke Prabu lagi. Kita SMP, SMP. Alasannya karena pengen ngota lagi. Oke, sama orang tua lagi. Sama orang tua lagi. Oke, sekeluarga. Sampai SMA masih di sana juga sampai kuliah dan di Unsri. Unsri. Kenapa Unsri, Mas? Keterima di sini sih sebenarnya. Padahal nggak pengen Unsri. Pengen. Cuman udah pilihan kedua sekian. Mas. Udah pilihan kesekian lah ini nih. Oke, awalnya Sekbin. Sekolah dinas. Oke, sekolah dinas. Apa? Kalau nggak salah nih ya, awal masuk VIU itu masih coba daftar. Ya. Kalau seingat aku betul. Betul. Betul kan? Ini PDN PDN. IPDN kan? Iya. Oke, masih ingat saya, Mas. Masih ingat itu waktu saya belum sadar diri sebenarnya. Kenapa gitu? Nggak boleh gitu dong. Iya, yo. Cuma tahun ketiga udah lagi tes. Kenapa tuh? Capek. Di tahun pertama ngetes gagal di Tes SKD. di awal ya. Ya. Kedua? SKD juga. Oke. Kalau aku tebak gagal di TIU. Enggak. Tiuku besar malah. Oke. Oh iya MIPA ya, baru ingat. Dapet TWK. TWK. Oke, paham. Aku TWK soalnya bisa lumayan karena aku IPS. TKP aman tapi TKP kan? TKP aman. Tidak mungkin TKP tidak aman, berarti jahat kalau TKP Mas tidak aman. Ya paling besar lah TKP lah bisa dibilang. Oke. Kejadian ini tahun kedua masih sama juga gitu juga. Gitu juga. Belajar tapi kan Mas. Belajar nggak belajar sebenarnya kalau tahun kedua. Kalau tahun pertama belajar betul. Belum rezeki ya. Belum rezeki. Disuruh Tuhan di sini kayaknya. Ya kita ngikut angin aja lah Mas. Oke. Berarti ngalur aja ya Mas ya. Ya ngalur aja. Ngalur ngidul. Kalau boleh tahu kenapa biologi Mas? Apa ya? Kalau ditanya itu kenapa tuh juga bingung. Kebanyakan kalau kalian tanya anak biologi kenapa milih biologi, ngindarin matematika. Oh, Cuman kalau aku enggak, aku bingung juga kenapa milih biologi. Awal ketertarikan biologi ini karena disuruh sama guru BK aku. Guru BK nyaranin masuk Masuk biologi, biologi aja. karena nilai biologi besar kata dia. Nah, dan pilihan kedua aku agak aneh emang, teknik. Orang-orang teknik taruh satu kan, aku taruh dua teknik. Di Unsri tapi. ITERA, Oke, Lampung ya. Lampung. Itu lah kira-kira. Terus pandangan Mas masuk ke dalam, bukan pandangan sih, apa ada culture shock nggak setelah Mas masuk biologi dan itu Unsri? Awal-awal maba itu tentang pelajarannya. Kalau bedah hewan bener-bener bedah hewan, sumpah. Bedah katak, bedah cicak, bedah tikus. Bener-bener bedah kita sendiri yang gunting ya. Itu di awal Mas mikir nggak bakal terjadi apa gimana pas awal Mas mau masuk biologi itu? Awalnya sih udah tahu, cuman nggak expect bakal megangin karena cowoknya kan dikit kan. Jadi nggak expect untuk bakal megang dan ngebelek sendiri. Sebentar Mas, saya mau kencing dulu Mas. Oke. Ini kita cut dulu ya Mas ya. Aduh.